Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025, perkenalkan, nama saya Muhammad Lumatul Mu'arif. Saya adalah seorang guru di MI Al-Karomah Mulia Agung, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Oku Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di Universitas Islam Negeri Sibersyah Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 246112023. Hari ini hari Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja saya pada kelas 4 di MI Al-Karomah Mulia Agung dengan materi Sholat Idain. Berikut ini uji kinerja saya. Ya, Man. Oh, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Ya, anak-anak, saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Doaan. Nasionalisme kita pada NKRI, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Posisinya siap? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kita bisa hidup dari Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, saya cek kehadiran dulu untuk kelas kita, apakah ada yang tidak masuk. Ya, nanti silahkan yang dipanggil namanya berdiri ya. Ahmad Azam Al-Ghifari, Aura Arum Juwita, Ahmad Rifai, Devi Fitriani. Oke, semuanya hadir ya, ada yang tidak hadir. Ya, semoga kita bisa hari ini bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Oke, sebelum kita pelajaran, saya akan berikan ice breaking untuk kalian semuanya supaya ya kita kalian yang belajar itu menjadi senang. Tepuk semangat. Semuanya
tentang sholat idain. Sebelum materi tentang sholat idain, ya kalian kemarin belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Sholat duha. Sholat duha. Ada yang masih hafal atau yang sudah hafal sholat duha? Ingatnya sholat duha? Sholli sunnatan duha rahmataini ma'muman lillahi ta'ala. Oke. Doanya sholat duha bareng-bareng. Bismillah. Allahumma inna duha'a duha'uka alaika ibadikas sholihin. Amin. Hafal ya? Terus ada yang masih ingat apa hikmah dari sholat duha? Sholat yang dilaksanakan rezekinya. Dilancarkan rizkinya. Yang kedua apa lagi? Dibangunkan rumah di surga. Akan dibangunkan rumah di surga. Mau apa enggak dibangunkan rumah? Mau. Pagi kita melaksanakan rutinitas sholat duha itu diikuti dengan sungguh-sungguh agar menjadi anak yang soleh dan soleh. Aku anak soleh. Aku anak soleh. Rajin Ngaji, rajin sholat. Orang tua dihormati. Guru dipatuhi. Kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, setan. Ya, oke, selanjutnya kita mulai materi kita pada hari ini tentang sholat idain. Sebelumnya sholat idain saya terangkan. Ada yang tahu nggak tentang sholat idain itu apa? Sholat sunat dua rakaat yang dilaksanakan pada dua hari raya yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Sudah sedikit tahu ya berarti. Nah, coba kita simak video yang saya siapkan. Nah, silakan nanti di play ya, dinyalakan ya, dinyalakan ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Nurul. Hari ini kita belajar mapel fikih kelas 4 semester 2 tentang sholat idain. Silakan ditulis hal-hal yang penting dari video ini. Pengertian sholat idain. Sholat idain itu apa? Sholat idain yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sholat Idul Fitri itu dilaksanakan tanggal 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha dilaksanakan tanggal 10 Dzulhijjah. Hukum melaksanakan sholat idain, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Waktu sholat idain. Waktu sholat idain yaitu sejak matahari terbit hingga masuk waktu duhur. Anak-anak, kenapa sholat Idul Adha dianjurkan mengawalkan? Karena sholat Idul Adha dianjurkan mengawalkan waktu untuk memberikan kesempatan pada masyarakat yang hendak melaksanakan kurban. Sholat Idul Fitri dianjurkan untuk memperlambatnya, untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang belum menunaikan zakat fitrah. Sebelum melaksanakan sholat idain, ada hal-hal yang disunahkannya loh, yaitu yang pertama mandi, yang kedua memakai baju yang paling bagus yang kita punya, nomor 3
memakai wangi-wangian. Yang keempat, melalui jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang dari sholat. Yang kelima, mendengarkan khutbah. Yang keenam, disunahkan makan sekalipun sedikit sebelum pergi ke masjid. Yang ketujuh, mengumandangkan takbir. Kalau kita mengerjakan sholat Idul Fitri, ada hikmahnya. Hikmah sholat Idul Fitri itu apa? Yang pertama, menyempurnakan pahala ibadah pada bulan Ramadan. Yang kedua, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui takbir, tahmid, tahlil, dan doa. Yang ketiga, mempererat hubungan persaudaraan. Yang keempat, menghapuskan dosa dan kesalahan terhadap orang lain dengan saling memaafkan. Sedangkan hikmah sholat Idul Adha yaitu diantaranya yang pertama adalah tanggung jawab. Nabi Ibrahim mencontohkannya tingginya rasa tanggung jawab dalam menunaikan tugasnya. Yang kedua, semangat tinggi dalam menjalani sebuah pengorbanan seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang ketiga, kemampuan bekerja sama dengan pihak lain seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, dengarkan dulu ya. Tadi kalian ditayangkan sebuah video tentang sholat Idain. Saya jelaskan dulu. Sholat Idain yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada 2 hari yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, itu adalah sholat Idain. Kalian pernah melaksanakan sholat Idain? Pernah apa enggak? Yang pernah angkat tangan, yang pernah sholat Idul Fitri dan Idul Adha, angkat tangan. Semuanya pernah ya. Jadi jangan sampai tidak melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Karena setahun sekali yaitu yang selanjutnya sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Jadi itu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang selanjutnya Idul Adha. Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Terus hukumnya sholat Idain itu adalah sunnah mu'akkad atau sunnah yang dikuatkan. Berarti kalau kita melaksanakan sholat Idain itu ganjarannya besar sekali ya. Yang selanjutnya hal-hal yang disunahkan sebelum hal-hal yang disunahkan sebelum melaksanakan sholat Idain. Yang pertama apa? Mandi. Kalian mandi toh? Kalau kemarin mau berangkat sholat Idain, mandi apa enggak? Ya, mandi dulu supaya apa? Supaya wangi badannya, supaya bersih. Yang selanjutnya memakai baju yang paling bagus. Nah, kalian kan punya baju banyak toh? Punya baju apa enggak? Punya. Ketika Idul Fitri dibelikan baju apa tidak? Dibelikan. Berapa? Kemarin dibelikan berapa waktu Idul Fitri? 2, 3, 4, 5. Ada yang 6. Nah, itu kita pakai ketika Idul Fitri ya. Yang selanjutnya memakai wangi-wangi. Ada yang punya minyak wangi? Itu dipakai ya. Jangan hanya disimpan, tapi ketika Idul Fitri dipakai ben wangi. Sedikit saja sudah tuh. Cukup, enggak perlu banyak-banyak sak botol aja bosokne kabeh ya. Sedikit saja. Yang penting sudah wangi. Yang selanjutnya melalui jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang sholat Idain. Jadi mangkat karo budale dalane ini sunnah. Kalau enggak dilakukan enggak
mengerjakan khutbah. Yang Idul Fitri kemarin yang ketika khutbah menghilangkan khotibnya, ya, angkat tangan. 1, 2, 3 semuanya ya. Ada yang ngobrol apa enggak? Ketika khutbah itu aja. Nah, semoga semuanya di sini ketika khutbah semuanya mendengarkan. Jangan kita ngobrol sendiri. Yang selanjutnya makan sekalipun sedikit. Walaupun saitik kita makan ya sebelum sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Terus mengumandangkan takbir. Kalau sebelum sholat Id, nah malamnya kan takbir. Nah kalian takbirlah yang yang banyak-banyak ketika semalam itu. Biasanya ada takbir keliling, terus takbir di masjid, di rumahnya juga takbir di musola. Nah itu baik. Jadi kalau sebelum Idul Fitri dan Idul Adha itu sunahnya memang takbir semalam full. Jadi jangan tidur, jangan malah tidur dulu, tapi kita takbiran di rumah, di musola, di masjid. Nah, semuanya takbir. Itulah kesunahan dalam sholat Idain. Yang selanjutnya hikmah sholat Idain. Nah, hikmah sholat Idain yang pertama menyempurnakan ibadah pada bulan Ramadan. Ini khusus untuk sholat Idul Fitri. Jadi ketika kita di bulan Ramadan itu amalannya masih kurang sempurna, itu akan disempurnakan ketika sholat Idul Fitri. Lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui takbir, tahmid dan tahlil. Nah coba kita mengumandangkan takbir sebelum sholat Idul Fitri. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang selanjutnya mempererat hubungan persaudaraan. Karena apa? Karena ketika kita Idul Fitri ya, kita kan bertemu dengan saudara, bertemu dengan tetangga, bertemu dengan teman. Setelah itu kita meminta maaf ya. Kita meminta maaf minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semua kesalahan akan dimaafkan. Jadi kita sebagai umat muslim kalau ada kesalahan ya segera minta maaf. Jangan hanya menunggu ketika Idul Fitri ya, ketika sampean melakukan kesalahan langsung meminta maaf itu lebih baik. Yang selanjutnya menghapuskan dosa antar sesama manusia. Dengan meminta maaf kita itu akan menghapuskan dosa yang telah kita lakukan dengan sesama manusia. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan nanti disampaikan di depan ya. Disampaikan di depan. Yang pertama, kelompok sini menyampaikan tentang pengertian apa itu sholat Idain. Nanti disampaikan perwakilan. Yang kelompok sini, kelompok kedua menyampaikan hal-hal yang disunahkan sebelum melaksanakan sholat Idain. Yang kelompok sini, kelompok nomor 3 yang hikmah sholat Idain. Apa hikmah dari sholat Idain? Sudah siap ya? Kasih waktu 1 menit untuk diskusi. Nanti siapa yang mau maju silahkan dipersiapkan. Oke? Sudah? Oke, silahkan kelompok 1 maju perwakilan. Ayo maju. Salam dulu terus perkenalan. Ini ada dong. Salam dulu. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Akiatus
berbeda ketika berangkat dan pulang sholat Idain. 5. Mendengarkan khotbah. 6. Makan sekalipun sedikit. 7. Mengumandangkan takbir. Sudah? Tangan kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan maju. Sudah, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azam Akhil Ali, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan membacakan hikmah sholat Idain. 1. Menyempurnakan ibadah pada bulan Ramadan. 2. Lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui takbir, tahmid, dan tahlil. 3. Menyempurnakan hubungan persaudaraan. 4. Menghapus dosa dan kesalahan terhadap orang lain dengan saling memaafkan. Sudah? Oke, terima kasih. Silakan ya, itulah materi pada hari ini ya. Terima kasih sudah berpresentasi, maju mempresentasikan apa yang kita bahas hari ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk penguatan materi yang untuk hari ini, saya akan memberikan tugas untuk kalian. Ini termasuk tugas kelompok. Nanti silahkan ini dibuka ya. Ini ada amplop, isinya bukan THR ya. Tapi ini tugas untuk kalian untuk dikerjakan untuk sebagai penguat materi pada hari ini. Nah, silahkan nanti dibuka, tapi harus ada bahwa saya dulu. Kelompok siapa yang paling cepat dan yang paling tepat ya, nanti itulah yang menang ya. Paham? Di situ ada poin, ada 2 poin, yaitu hikmah sholat Idain dan juga hal yang disunahkan sebelum melaksanakan sholat Idain. Nanti silahkan dibuka ya, terus ditempelkan di tempat yang sudah Bapak sediakan. Paham? Pak itu? Oke. Untuk mengawali kompetisi untuk kelompok ya, kita mulai hitungan 1, 2, 3. Silakan buka. Jangan sampai sobek. Kalau sobek atau rusak maka kalah. Ya, silakan langsung ditempelkan. Semakin cepat semakin bagus. Mana suaranya? Tahmid dan tahlil ya, betul. Mempererat hubungan persaudaraan ya, bagus. Nilai ya, untuk nilai yang paling tinggi nilai 100 untuk kelompok 1 dan nilai ini berapa ya, 90 ya. Ini juga 90 karena kurang. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Dimenangkan oleh kelompok 1. Ya, enggak apa-apa. Dah. Untuk materi yang saya sampaikan ini ya, jangan sampai dilupakan. Karena apa? Sholat Idain ini, karena sholat Idain itu apa? Setahun 2 kali dilakukan, maka jangan sampai kita lupa ya. Bal,
pada sholat idain kan ada sunnah-sunnah tentang sebelum melaksanakan sholat idain apa saja? Mandi, memakai baju yang paling bagus, memakai wangi-wangian, melalui jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang sholat idain, mendengarkan khutbah, makan sekalipun sedikit, memandangkan takbir. Oke, tepuk tangan untuk Fikri. Dan itulah materi yang kita bahas hari ini. Semoga semuanya bisa memahaminya dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Berkemas-kemas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ulun. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Amin Allahumma Amin. Untuk pulang hari ini yang bisa menjawab